Hai hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya setelah memanfaatkan perasaan Yuyan terhadapnya, Xiaoyan membuat Yuyan mengeluarkan banyak poin kontribusi untuk membayar benda-benda yang diinginkannya di dalam aula semua orang suci. Walaupun si pelayan menyadari tindakan Xiaoyan, namun dia tidak berani mengatakan apapun. Setelah serangkaian hal, Xiaoyan mempertanyakan kepada Yuyan tentang keberadaan avatar milik Shizun. Aku bisa memuaskan suamiku dalam segala hal. Namun kapan suamiku bisa memuaskanku? Ucap Yuyan menekan dada Xiaoyan dan wajahnya terlihat menjadi semakin menakutkan. Tatapan matanya tampak seperti seekor harimau betina yang sedang melihat mangsanya. Hubungan membutuhkan waktu untuk berkembang. Beberapa hal perlu dibiarkan berjalan sebagaimana mestinya. Seperti halnya berlatih kultivasi. Dalam hal itu akan terjadi secara alami. Ucap Xiaoyan berkata dengan serius. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, ekspresi wajah Yuyan tidak marah. Tetapi dia menunjukkan senyuman yang berbeda. Sepertinya dia sangat menyukai kepribadian dari Xiaoyan ini. Avatar itu tidak ada di alam dewa iblis abadi. Apakah kau ingin pergi sekarang? Ucap Yuyan perlahan. Saat Xiaoyan mendengar kata-kata ini, tiba-tiba dia merasa ada yang tidak beres. Dia merasa adegan ini sepertinya pernah terjadi di suatu tempat sebelumnya. Di dalam pikiran Xiaoyan, dia ingat seekor kelinci besar dan menaikinya melintasi kehampaan bersama seseorang. Namun dia sama sekali tidak bisa mengingat wajahnya. Mengapa kelinci ini muncul di dalam ingatanku? Bagaimana bisa bagian ingatanku ini bisa begitu kabur? Sepertinya aku tidak bisa mengingat apapun. Apakah aku melupakan sesuatu yang penting di dalam hidupku? Apa yang terjadi? Ekspresi Xiaoyan tiba-tiba berubah dan Yuyan langsung bertanya dengan tergesa-gesa. Ketika mencoba berpikir dengan hati-hati, Xiaoyan hanya merasakan sakit kepala yang luar biasa. Dia segera menggelengkan kepalanya, mencoba untuk tidak mengingatnya lagi. Tetapi kenangan di benaknya seperti air mendidih yang bergulir secara terus-menerus. Pada saat ini Xiaoyan tiba-tiba menjerit kesakitan. Kemudian dia merobek daging lengannya dan darah muncul di lengannya, yang memperlihatkan tulangnya yang terukir dengan nama Chen Xianyuan. Saat melihatnya, ekspresinya langsung berubah drastis. Chen Xianyuan, siapa kau sebenarnya? Ucap Xiaoyan berteriak yang membuat orang-orang di sekitarnya melihatnya dengan ekspresi kebingungan. Namun tidak satu pun dari mereka yang berani mengambil langkah maju. Rasa sakit yang dirasakannya sangat parah. Dan tiba-tiba dia pingsan di aula semua orang suci. Melihat keadaannya yang menyedihkan, Yuyan segera membawanya pergi. Adapun yang lainnya hanya berdiri diam dan tidak berani mengambil tindakan apapun. Tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu setelah Xiaoyan pingsan. Namun pada hari ini, dia akhirnya terbangun dan melihat area di sekelilingnya yang dibalut dengan warna pink. Sepertinya sekarang dia memikirkan sesuatu dan tiba-tiba menyentuh bagian tubuhnya. Dia segera menghela nafas lega saat merasakan pakaiannya masih ada. Menurutmu aku ini siapa? Suara Yuyan terdengar perlahan. Saat melihat ke sekeliling bahwa ini pasti kamar Yuyan, seketika Xiaoyan merasa merinding dan merasakan dingin di bagian bawah tubuhnya. Di mana celanaku? Ucap Xiaoyan berteriak dengan panik dan langsung duduk sambil mengeluarkan celana dari dalam cincin penyimpanannya kemudian memakainya. Saat ini Yuyan muncul dan sedang berdiri mengenakan tulet. Namun dia tidak mengenakan apa-apa di bagian bawahnya. Dan memperlihatkan garis di antara pahanya yang menggambarkan keindahan sempurna. Apa yang kau lakukan? Ucap Xiaoyan langsung bertanya dengan sedikit cemberut. Apa yang kamu inginkan? Aku melakukannya setelah kau pingsan.
tetapi itu tidak bisa berdiri. Sekalipun aku ingin melakukannya, tetapi aku tetap tidak bisa melakukannya. Ucap Yuyan yang saat ini mengenakan tulet tipis menempelkan tubuhnya pada Xiaoyan. Bisa dikatakan banyak orang yang tidak sanggup menahan sentuhan seperti ini. Sekarang suamiku sudah bangun. Apakah kau ingin melakukan sesuatu? Ucap Yuyan menghembuskan aroma wangi ke telinga Xiaoyan. Saat ini suasana di sekitarnya telah mencapai puncaknya. Yuyan jelas tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Namun Xiaoyan segera memegangi kepalanya. Dia masih merasakan kepalanya yang sakit lalu mendorong Yuyan menjauh. Segera Yuyan terhuyung ke belakang dan dia melihat ekspresi Xiaoyan. Sepertinya dia hanya perlu mengingatnya. Ucap Yuyan segera bergumam di dalam hatinya. Aku mengalami sakit kepala yang tidak biasa ini untuk kedua kalinya. Aku juga pingsan karena ini. Sebenarnya ingatan apa itu? Alam Suanyin, kelinci, aku telah melupakan sesuatu yang penting. Ucap Xiaoyan segera bergegas keluar dari rumah Yuyan. Kemudian dia menarik nafasnya dalam-dalam. Setelah pingsan, kau terus menyebutkan sebuah nama. Dan itu sama dengan yang terukir di tulang lenganmu. Ucap Yuyan segera menyusul keluar melihat kondisi Xiaoyan. Dan jelas dia ingin memastikan apakah Xiaoyan memang tidak berpura-pura. Apa? Sebuah nama? Apakah benar ada nama di tulang tanganku? Ucap Xiaoyan tercengang mendengarnya. Jika Yuyan tidak melihat ekspresi serius Xiaoyan, Yuyan mungkin mengira bahwa Xiaoyan hanya berpura-pura. Tetapi sekarang tampaknya dia masih tidak tahu kebenarannya. Dan hanya bisa menilai secara kasar bahwa Xiaoyan tidak sedang memainkan suatu trik. Sepertinya itu terukir dengan nama Chen Xianyuan. Aku sedikit familiar dengan nama ini. Sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Apakah dia istrimu? Tanya Yuyan dengan ekspresi yang masih tenang. Chen Xianyuan, apakah dia istriku? Setelah Xiaoyan mendengar nama ini, seluruh tubuhnya tiba-tiba terguncang. Jelas nama ini terasa familiar baginya, tetapi tidak ada sosoknya di dalam pikirannya. Alhasil perasaan familiar dan aneh ini membuat Xiaoyan hanya merasakan sakit kepala yang hebat. Namun yang lebih aneh lagi adalah bahkan Xiaoyan yang telah melihat nama terukir di tulang lengannya bisa dengan sangat cepat melupakan fakta itu. Yuyan segera menepuk bahunya dan maju ke hadapannya. Karena ini adalah kenangan yang terlupakan, maka berhentilah terus memikirkannya. Saat ini Yuyan menjadi semakin bersemangat dan segera meletakkan telapak tangannya di dada Xiaoyan. Segera kehangatan lembut menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan yang membuat suasana hatinya berangsur-angsur menjadi lebih tenang. Sekarang ayo kita pergi. Aku akan membawamu untuk menemukan avatar dari Shizun. Ucap Yuyan dengan suara yang dalam. Mata Xiaoyan menjadi lebih lembut saat Yuyan perlahan berkata dan Xiaoyan segera mengangguk tanda setuju. Sepertinya aku sudah melupakan semua yang terjadi. Ketika melihat pemulihan Xiaoyan, tatapan mata Yuyan terlihat sedikit berubah. Chen Xianyuan, sepertinya aku ingat bahwa dia seorang wanita dari dunia lain. Dia tidak terlalu kuat, tetapi dia memiliki cukup banyak strategi. Dia pernah menjalin hubungan denganmu sebelumnya. Pada akhirnya apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka? Sial, mengapa dia begitu berjuang keras? Namun sepertinya dia tidak dapat mengingatnya lagi. Sepertinya wanita itu menggunakan hukum paksa untuk melupakan bagian ingatannya. Tetapi suamiku telah mengukir namanya pada tulangnya sendiri dan memastikan agar tidak melupakannya. Yang mulia benar-benar orang yang gila. Aku tidak tahu apakah dia dan aku bisa memiliki hubungan yang seperti itu. Aku harus membuatnya tidak akan pernah bisa melupakanku. Ucap Yuyan bergumam di dalam hatinya. Dan segera mengeluarkan kompas terbangnya. Yan tidak perlu menggunakan kompas terbang. Katakan saja padaku di mana lokasinya. Setelah Yuyan menyebutkan masalah ini sebelumnya, suasana hati Xiaoyan tiba-tiba berubah lalu pingsan. Mendengar ini Yuyan sedikit mengernyitkan dahinya.
Lembah serangga, ucap Yuyan dengan cepat dan terlihat tetap tenang. Buka celah ke lembah serangga, ucap Xiaoyan dengan suara yang dalam. Seketika mata Yuyan sedikit menyipit. Dan pada saat yang sama, dia melihat celah kehampaan langsung muncul di hadapan mereka. Roh dunia kuno dewa abadi dan iblis sebenarnya sepenuhnya mematuhinya. Aku yakin hanya dialah satu-satunya yang bisa memperbaiki penghalang dunia. Sambil bergumam di dalam hatinya, Yuyan memandang Xiaoyan dengan penuh makna. Walaupun sebelumnya Xiaoyan pernah melakukannya, namun Yuyan tidak pernah menduga bahwa roh dunia kuno dewa abadi dan iblis masih terus mematuhi perintahnya. Kemudian Xiaoyan maju selangkah memasuki celah. Kemudian Yuyan juga mengikutinya dengan cepat. Membuat celah semacam ini memerlukan kekuatan aturan yang kuat. Dan hanya roh dunia atau makhluk keabadian kuat yang bisa melakukannya. Bagaimanapun, membuat celah dimensi semacam ini adalah ujian besar bagi tubuh dan jiwa. Semakin jauh jaraknya, maka semakin besar tekanan yang akan diterimanya. Saat ini Xiaoyan merasa pusing, seolah-olah jiwanya akan dikeluarkan dari tubuhnya. Untungnya dia dapat bertahan untuk sementara waktu, sehingga perasaan ini menghilang begitu saja. Pada akhirnya mereka berdua sampai di suatu tempat yang bernama Lembah Serangga. Suasana di sini sangat gelap dan sepertinya sedang berada di bintang atau benua tertentu. Yuyan segera menunjuk ke depan dan berjalan menyapu menuju Lembah Serangga. Suamiku, Avatar Shizun telah mengembangkan kecerdasannya sendiri dan disegel di sini. Jika ingin mendapatkannya, maka satu-satunya cara adalah dengan membuka segelnya. Lingkungan di sini terlihat seperti beberapa kampan yang disatukan dan itu tampak seperti cermin yang pecah dan berkeping-keping. Avatar ini sangat kuat, dan jika kau ingin mengontrolnya, maka kau akan mengalami beberapa kesulitan dengan kekuatanmu yang sekarang, ucap Yuyan dengan suara yang dalam. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.